Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama kakak Dian Anandita Jumadir, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sebelum itu, mari kita mengetahui tujuan pembelajaran dari materi ini ya. Jadi tujuan pembelajaran materi ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian bernafas dan respirasi. 2. Menjelaskan keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme pernapasan manusia. Yang keempat, menjelaskan macam-macam volume pernapasan manusia. Dan yang kelima, menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem pernafasan manusia serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Baiklah adik-adik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia dan semua makhluk hidup di dunia ini harus selalu bernapas untuk bisa bertahan hidup. Sebetulnya apa sih sistem pernapasan itu? Sistem pernapasan adalah sistem pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa harus bertukar? Tentu saja untuk memasukkan oksigen sebagai sumber energi. Nah, berikut ini adalah urutan saluran sistem pernapasan pada manusia. Pertama sekali, udara masuk melalui rongga hidung. Lalu setelah rongga hidung, udara tersebut melalui pangkal tenggorokan yaitu faring, kemudian laring, dan ada batang tenggorokan atau trakea. Yang kemudian trakea tersebut bercabang dua yang disebut dengan bronkus. Bronkus tersebut bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung berselaput tipis yang kita sebut alveolus. Nah, bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut ditutupi oleh organ yang kita sebut paru-paru. Paru-paru sendiri ditutupi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Yuk kita bahas satu persatu bagian-bagian organ pernapasan manusia. Pertama adalah rongga hidung, atau biasa disebut dengan nasal cavity. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk serta selaput lendir juga berfungsi menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Setelah rongga hidung, udara akan melalui faring dan laring. Faring adalah persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Jadi, faring merupakan persimpangan antara sistem pernapasan dan sistem pencernaan, sedangkan laring adalah pangkal tenggorokan. Di laring ini terdapat pita suara dan juga epiglotis. Epiglotis ini adalah katup yang berfungsi menutup tenggorokan pada saat kita menelan makanan, sehingga pada saat kita menelan, kita tidak bisa bernapas bersamaan saat kita menelan untuk mencegah masuknya makanan ke dalam tenggorokan. Selanjutnya, udara akan memasuki tenggorokan atau trakea yang terdapat di depan esofagus atau kerongkongan. Keduanya berada di daerah leher. Saluran trakea tersusun atas gelang-gelang tulang rawan, memanjang mulai dari leher hingga ke dada. Dan di daerah dada, trakea akan bercabang menjadi dua, ke arah kiri dan kanan. Cabang trakea tersebut kita sebut sebagai bronkus. Bronkus sendiri akan bercabang-cabang membentuk bronkiolus dan di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Tetapi bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut adalah bagian dalam paru-paru. Sebelum kita bahas bagian dalam paru-paru, kita bahas terlebih dahulu bagian paru-paru luar ya. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Paru-paru sebelah kiri terdiri dari dua lobus yang kita sebut lobus superior dan lobus inferior.
Sementara paru-paru bagian kanan terbagi menjadi 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Paru-paru sebelah kiri ukurannya lebih kecil, sehingga hanya memiliki 2 lobus. Karena rongga dada sebelah kiri harus berbagi tempat dengan organ jantung, sehingga ukurannya lebih kecil dibanding dengan paru-paru sebelah kanan yang memiliki 3 lobus. Nah, paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang biasa kita sebut pleura. Sekarang kita masuk pada paru-paru bagian dalam. Jadi, kita ulang lagi. Urutannya yaitu udara memasuki rongga hidung, kemudian melewati faring dan laring, masuk ke saluran trakea. Trakea bercabang membentuk bronkus, lalu bronkus akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus. Jadi, bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, di ujung bronkiolus terdapat kantung-kantung yang tersusun atas selaput tipis yang biasa kita sebut alveolus. Jadi, alveolus ini adalah gelembung-gelembung halus mirip buah anggur ya, tersusun selaput-selaput tipis yang diselimuti oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler. Nah, di pembuluh darah inilah terjadi proses penyerapan oksigen dan proses pengeluaran CO2. Pembuluh darah ini di dalamnya berisi darah yang tentunya akan mengangkut oksigen dan karbon dioksida tersebut ke dalam sel-sel. Jadi, udara akan masuk melewati rongga hidung, melewati laring, faring, masuk ke dalam trakea, lalu kemudian bercabang dua masuk ke dalam bronkus, bronkiolus, lalu di alveolus akan terjadi pertukaran oksigen. Oksigen masuk ke dalam darah dan darah melepaskan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida dibawa lagi dari alveolus, lalu ke bronkiolus, lalu ke bronkus, lalu trakea melewati laring dan faring, lalu keluar lagi melalui rongga hidung. Maka dari itu terjadilah ekspirasi, yaitu pengeluaran karbon dioksida. Sekarang kita lihat mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Bagaimana udara bisa masuk? Itu melibatkan antar otot-otot tulang rusuk dan diafragma. Pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk kontraksi dan diafragma juga kontraksi, sehingga rongga volume dada mengembang, udara masuk ke dalam paru-paru. Sementara pada proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan relaksasi dan diafragma juga akan relaksasi, sehingga diafragma melengkung, rongga dada mengecil dan paru-paru mengencut. Jadi udara keluar. Jadi urutannya seperti ini ya. Yang pertama, untuk pernapasan dada, pada saat udara masuk, otot antar tulang rusuk kontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, tekanan paru-paru mengecil, sehingga udara luar tertekan untuk masuk. Sementara pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan relaksasi, menyebabkan tulang rusuk turun, sehingga rongga dada mengecil. Rongga dada yang mengecil akan menyebabkan tekanan pada paru-paru membesar. Tekanan paru-paru yang membesar itu akan membuat udara di dalam paru-paru menekan keluar. Nah, itu adalah urutan pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Sementara pada pernapasan perut, kita menggunakan otot diafragma. Diafragma adalah sekat pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Nah, pada saat inspirasi, diafragma akan kontraksi, sehingga diafragma mendatar. Diafragma yang mendatar memperbesar rongga dada, sehingga tekanan paru-paru akan mengecil, dan udara dari luar menekan untuk masuk. Sebaliknya, pada saat ekspirasi, diafragma akan relaksasi dan melengkung. Diafragma yang melengkung menyebabkan rongga dada akan mengecil dan tekanan di dalam paru-paru akan semakin besar. Tekanan yang besar itu akan menyebabkan udara menekan keluar.
Nah, sekarang kita membahas kapasitas dari paru-paru. Ada beberapa macam kapasitas paru-paru. Yang pertama adalah udara tidal atau volume tidal. Volume tidal atau volume pernapasan itu adalah yang dihirup atau dihembuskan saat pernapasan normal. Volumenya sekitar 500 cc atau setengah liter. Berikutnya, udara komplementer inspirasi. Udara komplementer ini adalah udara yang masih bisa kita hirup maksimum setelah kita melakukan inspirasi normal. Biasanya volumenya sekitar 1500 cc. Selanjutnya ada pula udara cadangan ekspirasi, yaitu udara yang masih bisa kita hembuskan sekuat-kuatnya setelah menghembus biasa. Biasanya digunakan oleh perenang atau penyanyi. Kapasitasnya lebih dari 1500 cc. Bisa juga diperbesar dengan latihan. Kemudian yang keempat ada juga udara residu, yaitu udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi maksimal, berfungsi untuk menjaga volume paru-paru. Volumenya sekitar 1000 cc. Nah, udara pernapasan biasa atau volume tidal ditambah cadangan inspirasi ditambah cadangan ekspirasi itu adalah kapasitas vital. Jadi kapasitas vital itu sekitar 3500 cc, volume tidal 500, cadangan inspirasi 1500 dan cadangan ekspirasi 1500 cc. Selanjutnya kapasitas tidal yang ditambahkan dengan volume residu kita sebut volume total paru-paru. Volume total paru-paru sekitar 4500 cc, yaitu kapasitas tidal 3500 yang ditambahkan dengan volume residu 1000 cc. Jadi kapasitas total paru-paru kita adalah sekitar 4500 cc. Sekarang kita masuk pada gangguan sistem pernapasan manusia. Saluran pernapasan bisa mengalami beberapa gangguan, diantaranya influenza yang disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernapasan. Untuk mencegah influenza, kita bisa pakai masker, mencuci tangan, dan makan makanan bergizi. Berikutnya ada tonsilitis, yaitu peradangan pada kelenjar tonsil atau amandel yang terjadi di tenggorokan akibat virus atau bakteri. Pencegahannya bisa dilakukan dengan memakai masker, mencuci tangan, serta makan makanan yang bergizi. Selanjutnya ada faringitis atau nyeri pada tenggorokan saat menelan. Pencegahannya bisa dilakukan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan makan makanan bergizi. Gangguan pada sistem pernapasan yang lain yaitu ada TBC, ada pneumonia, dan difteri. Jadi masih banyak lagi gangguan-gangguan pada sistem pernapasan yang bisa kalian cari di buku atau browsing di Google. Baiklah adik-adik, selesai sudah pembahasan materinya. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Silahkan untuk mengulangi video ini jika masih ada yang belum dipahami ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.